Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor properti dan lainnya. Yang pertama ada BES, kedua APLN, ketiga ASRI, keempat BSDE, kelima CTRA, keenam Demas, ketujuh Piwon, kedelapan SMRA, kesembilan MDLN, dan terakhir Indo. Langsung saja ke saham pertama ada BES yang ditutup terkoreksi 1,17% ke harga 168. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia ada broker summary-nya BES ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BES ini setelah dia mantul dari 150 dia sempat ke 170 dan terkoreksi 2 hari ya. Tapi koreksinya belum kecil. Cuman hati-hati nih, bisa jadi pola dead bond karena dia minggu ini membentuk lower high ya di 174. Kalau dilihat dari candle weekly-nya cukup bagus, volumenya lumayan nih ya. Walaupun kecil, tapi sayangnya nggak mampu tutup di atas 170. Kalau kondisi seperti ini, belum kemana-mana ya. Kelihatannya untuk BES ya lihat minggu ini, kalau dia bisa break 174 itu bagus. Pokoknya harus tutup di atas 174 ya. Hari Senin Selasa, kalau ternyata Senin dia melanjutkan penurunan, ya dia akan retest lagi EMA 60-nya, EMA hitam ini ya, di 155. Sampai 150 ke situ arahnya kalau dia turun ya. Jadi emang nggak ideal ya kalau baru beli harga sekarang. Kalau beli itu pas di area-area support sini, pas dia membuat swing low itu area beli entry, atau pas kondisi ada reversal candle hijau ini bullish engulfing entry, stop lossnya ya di bawah. Seperti itu aja kan lumayan nih di bawah tarik. Jadi seperti itu aja untuk BES. Kalau saya lihat juga belum ada momentum yang cukup kuat ya, jadi naik-naiknya juga dengan volume kecil. Seperti itu untuk BES. Langsung saja ke saham kedua, ada PLN yang ditutup terkoreksi 3,12% ke harga 124. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dia ada broker summary-nya APLN ada distribusi, ini si CP. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal APLN candlenya juga jelek ya, buangan, dan ya target saya waktu itu kan kalau dia gagal bertahan di atas 150 ya dia membuat swing low-nya bisa sampai 120, dan ternyata dia sampai 122 mantul. Jadi untuk APLN belum kemana-mana, tapi menarik untuk spec buy. Untuk swing trade mungkin mencari 3-5% aja. Pokoknya beli aja, misalnya besok dia terlanjut koreksi 120, 121, 122 itu spec buy aja. Stop loss aja kalau dia tutup di bawah 120 seperti itu. Kemungkinan besar loh ya seminggu ke depan APLN masih konsolidasi range-nya 130-120 ini, dan mentok-mentok paling 135 naiknya ya, menguji EMA 20-nya ini. Ini area untuk APLN konsolidasi. Jadi kalau ditarik dengan time frame weekly-nya doji dengan koreksi volume makin kecil, menurut saya ada peluang untuk mantul APLN seminggu ke depan. Minimal ya mantulnya itu 130. Menurut saya sih ada peluang mantul untuk APLN. Seperti itu untuk APLN. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada ASRI yang ditutup terkoreksi 1,14% ke harga 173. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia ada broker summary-nya ASRI diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk ASRI ini kalau dilihat dia sudah jebol support 180, itu neckline, sebelumnya ditembus dan jebol lagi. Jadi kondisi seperti ini untuk ASRI sih menurut saya wait and see aja dulu ya, karena nanggung nih antara bener mau naik atau turun. Karena ini udah 5 kali kan dia uji 176 gagal terus, apalagi hari Jumat volume buangannya cukup besar nih, bahkan lebih besar dari volume 3 hari sebelumnya. Menurut saya bisa ada potensi turun dulu ya, target turun harusnya sih ya mentok 165 ini. Nah ini area turunnya untuk ASRI. Jadi seperti itu aja untuk ASRI, belum kemana-mana. Kalau saya lihat masih nanggung juga mau beli kalau daripada asli ya. Teknikalnya menarik APLN, apalagi APLN diakumulasi. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada BSDE yang ditutup terkoreksi 0,54% ke harga 915. Kalau dia transaksi asing seminggu kemarin net sell. Kalau dia ada broker summary-nya BSDE hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BSDE juga udah jebol lagi ya trendline downtrendnya ini, dan masuk ya menurut saya sih lemah. Kemungkinan juga paling mentok BSDE ya sampai 1-2 minggu ke depan itu paling, kalaupun naik 960 koreksi lagi. Jadi untuk BSDE itu kelihatannya masih akan konsolidasi,
mungkin konsolidasinya tuh 880 sampai 920 ini aja nih, area ini. Ini kan coba naik gagal. Aku turun lagi konsol di bawah. Sepertinya loh ya. Kalau dilihat dia membentuk higher high, higher low. Cuman lihat aja ini, mampu nggak kalau mau titik amannya 960 di atas ini cukup aman. Cuman kan ini udah kelihatan dia itu gagal terus menembus. Dan juga minggu kemarin dia membentuk lower high. Sebelumnya di 950, 960, kemudian di 940. Jadi ya ini bisa pola dead cat bounce dan peluang bisa turun uji supportnya 900 sampai 880. Seperti itu untuk BSDE. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada CTRA yang ditutup terkoreksi 1,56% ke harga 945. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia ada broker samarinya CTRA ada distribusi ya. Walaupun satu broker ada yang akum si BK. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk CTRA ini lagi berjuang naik ya. Kalau ditarik tren dari semenjak 17 November 2021 ya harusnya dia nembus 1050 itu baru mencoba uptrend. Tapi dengan kondisi seperti ini dia selalu reject 940. Ada peluang untuk coba naik lagi ya. Ya yang penting jangan merah. Kalau dia merah dan tutup di bawah 940, peluang besar ya 880 ini arah di 7. Karena juga dia minggu ini sudah membentuk lower high di 980. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya ya bisa dibilang doji juga ya atau hammer, ekornya cukup panjang, berarti seller masih kuat dari atas, cuman bertahan nih di atas 940. Kalau dilihat daily-nya Senin harus hijau ya. Senin Selasa itu harus tutup minimal di atas 960 980. Jadi seperti itu untuk CTRA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Demas yang ditutup terkoreksi 1,71% ke harga 172. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia ada broker samarinya Demas di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Demas juga minggu ini sudah membentuk lower high. Cuman kalau dilihat nih ada candle reversal, candle hammernya ini ya yang penting nggak turun dari 170 itu ya. Atau ini aja pakai ya support yang jaga untuk konfirmasi dia jangan turun ya 168. Nah kalau turun dari itu ya udah gagal Demas ya. Jadi seperti itu aja untuk Demas. Kalau mau bagus ya Senin Selasa langsung hijau, kalau bisa tembus langsung 180. Jadi cukup bagus kalau dia tembus 180 untuk Demas. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada P1 yang ditutup terkoreksi 0,44% ke harga 452. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia ada broker samarinya P1 di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk P1 juga jelek ya. Ini kelihatan juga ada distribusi. Yang distribusi juga broker asing dan teknikalnya juga waduh ya. Tapi ini disupport konfirmasi untuk bertahan 450. Kalau jebol itu ya udah siap-siap turun lebih dalam. Karena kelihatannya juga dia ini kan nggak kuat naik nih. Neckline 470 juga ditembus nih. Dan itu ada pola cap handle terbalik. Hati-hati tuh kalau jebol ya siap-siap bisa ke 400. Jadi ini kalau yang mau spec buy ya, tapi disclaimer on. Top lossnya tipis saja tuh. Pokoknya di bawah 450 stop loss aja ya. Sekitar 3% aja. Atau 2% aja udah stop loss. Target profit minimal 470. 4,6%. Jadi risk reward 1:2. Kalau minat cuman nih resikonya tinggi ya. Karena sudah terindikasi juga downtrend. Cuman kalau ditarik dari bawah ya masih bisa ditoleransi lah ya. Yang penting jangan turun dari 450 untuk P1. Kalau dia turun berarti lanjut peluang turun lebih dalam. Bahkan bisa ke 400. Seperti itu untuk P1. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMRA ditutup terkoreksi 1,66% ke harga 590. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia ada broker samarinya SMRA didistribusi oleh ZPAK. Ini ya cukup besar 95.000 lot, 17.000 lot yang nampung PDIN, broker retail. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal SMRA juga waduh jelek juga ya. Ini nggak tahu kenapa saham-saham properti pada jelek ya, pada dibuang-buang nih, belum kemana-mana. Trennya juga belum bagus, tapi kalau ditarik tren dari atas ini ya bisa jadi loh ya double bottom lagi, jadi dia bisa ke 550. Kalau dia Senin nggak mampu balik ke atas 600, sangat berpeluang SMRA ke 550 menguji support kuatnya semenjak Juli 2022 ya. Jadi Senin Selasa harus balik minimal ke 600 untuk SMRA. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya.
Ada MDLN yang ditutup terkoreksi 2,63% ke harga 111 kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dia ada broker summernya MDLN di distribusi. Langsung saja ke teknikal. Start teknikal MDLN ini cukup bagus kalau saya lihat ya. Ada peluang pelan-pelan naik lagi. Cuman ya harganya yang kurang ideal. Kalau baru beli ya belinya tuh ya dekat supportnya ini 100 sampai 104 itu area beli. Kalau udah di area atas nih masuknya dengan cara scalping dan stop lossnya juga lebih mepet ya, mungkin 1% 2%, kalaupun jebol ya stop loss. Jadi kalau dilihat dari analisanya dari time frame weekly ini doji dan 3 minggu dia koreksi volume kecil. Sepertinya kan sudah mulai ada perlawanan di area 100. Berarti 100 ini bisa jadi support kuat MDLN. Tapi dari harga sekarang stop lossnya sekitar 10% ya. Ini memang patah trend uptrendnya, cuman ya itu. Saya tuh paling nggak suka dengan tarik garis miring seperti ini ya. Belum pasti juga dia patah trennya langsung turun, tapi ada support resisten klasik yang akan menjaga harga. Itu yang saya sering gunakan itu ya, support resisten klasik seperti ini aja. Untuk gambar-gambar pola seperti ini ya pendukung aja. Jadi seperti itu untuk MDLN. Kalau dilihat ya harus bertahan di atas 110, itu support minornya 110 nih ya. Ini kan kebetulan ada EMA 60 nih. Ya hijau lah, harus Senin juga harus hijau. Kalau bisa tutup di atas 120 itu seminggu ke depan itu bagus, bisa lanjut kembali uptrend untuk MDLN. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Indo yang ditutup terkoreksi 1,39% ke harga 141 kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia ada bakal semarnya Indo di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Teknikal Indo volumenya juga bagus dan menurut saya ada peluang untuk lanjut naik. Memang ini di area bisa dibilang resisten yang ditembus sekarang jadi support. Kalau nekat ya, karena ini volume meningkat juga sebelumnya dan setelahnya itu koreksi volume kecil. Risknya kecil nih. Tapi cut loss mepet. Kalau mau pakai cut loss, kalau nggak pakai cut loss juga silahkan ya. Nggak ada yang larang kok. Cukup dalam juga ya, ternyata 4,26% nih stop lossnya, target profit 160. Risk reward 1:3 nih. Ini menarik ya. Coba kalau dilihat dari time frame weekly-nya. Weekly-nya juga volume bagus ya. Coba naik, cuman memang belum kuat. Tapi ini bisa rejection kembali, akan konfirmasi double bottom ya. Ini volume meningkat nih. Kelihatan kan 4 minggu dan indikasi double bottom dengan target kenaikan dari bottom ke neckline 200 perubahan fraksi harga. Sekarang harganya di 140. Jadi seperti itu ya untuk Indo, cukup bagus nih. Moga aja benar-benar swing low. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement biar tahu benar nggak nih swing low dari sini bisa ya. Nah, ini kebetulan di 0,618 atau tarik dari bawah juga bisa ya, tetap sama 0,618 ya, cukup bagus lah ya nih. Yang penting jangan merah lagi lah. Kalau merah ya udah gagal dulu. Mungkin kalau dia ternyata false dan turun, koreksi dulu dan konsolidasi dulu. Nya masih sama tadi double bottomnya ke 200. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Seperti itu. Untuk Indo menarik diperhatikan. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Jikon yang ditutup terkoreksi 5,18% ke harga 183. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summaringnya, Jikon hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Jikon nggak masalah menurut saya sih. Di atas 180 tuh masih oke. Ya kalaupun ada yang buy on weakness, buy out support, pokoknya kalau dia jebol 180 stop loss dulu daripada Bapak Ibu dibawa ke 150 ya. Harus bertahan nih Jikon. Senin harus hijau. Kalau dilihat dari weekly-nya juga volumenya bagus, tutupannya di atas 180 ya. Ini bisa kena rejection dan bisa naik lagi ke atas ya. Bisa jadi ini swing low ya. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high, dia mantul dari 0,51 Fibonacci retracement ya harusnya naik ya. Jadi masih oke nggak Jikon? Harusnya masih oke selama di atas 180. Kalau dia turun dari itu ya udah berarti ke 150 dulu. Mending cut dulu, nanti buyback di bawah seperti itu. Tinggal perhatikan lagi atau pakai strategi average down ya silahkan. Jadi seperti itu untuk Jikon. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, bingung masih memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan
juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.